Pemirsa, Hari Raya Idul Adha tahun ini, Presiden Joko Widodo menyumbangkan hewan kurban 1 ekor sapi untuk 1 provinsi. 3 diantaranya adalah Gunung Kidul di Yogyakarta, Kota Banda Aceh, dan juga Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, seekor sapi jenis peranakan ongole seberat 850 kg disumbangkan Presiden Joko Widodo secara simbolis oleh KBPH Yudaningrat mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bupati Gunung Kidul Budi Antono. Sapi ini selanjutnya diserahkan kepada Takmir Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari untuk disembelih. Wilayah Gunung Kidul dianggap masih kekurangan hewan kurban. Sementara itu, seekor sapi jenis limosin seberat 800 kg dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai hewan kurban dan akan diserahkan usai pelaksanaan peringatan Idul Adha di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Sapi kurban ini dibeli dari seorang peternak sapi lokal bernama Nur Hamid, warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hamid merasa bangga karena sapi peliharaannya dipilih Presiden untuk hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Sedangkan di Provinsi Aceh, Presiden Jokowi memilih sapi kurban jenis limosin seberat 800 kg yang dibeli dengan harga 55,8 juta rupiah dari Marzuki, peternak sapi di Desa Lam Ili, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Staf Sekretariat Istana Kepresidenan telah menyerahkan sapi kurban Presiden kepada Panitia Kurban Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, dan rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha Kamis pagi. Kan puncak pelaksanaan ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai negara secara serentak melaksanakan wukuf sebagai salah satu syarat sah haji. Bagaimanakah pelaksanaan wukuf di Arafah? Kita bergabung dengan Saiku Bagowi dari Padang Arafah. Ya, Saiku, bagaimanakah suasana wukuf di Arafah hari ini? Ya, Prita, kalau waktu Mekah, waktu Arafah saat ini sekitar pukul 17.35 waktu setempat. Artinya ini matahari sudah hampir di ufuk barat. Ini menandakan bahwa waktu wukuf sebentar lagi akan berakhir. Waktu yang mungkin sekitar setengah jam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh para jamaah dari jutaan umat Islam yang saat ini berkumpul di Padang Arafah ini untuk memanjatkan doa. Mereka, saya lihat sekitar setengah jam lalu sudah keluar dari kemahnya masing-masing, karena memang sebelumnya suhu udara di sini mencapai 43 derajat Celcius, dan ini menyebabkan beberapa jutaan jamaah untuk tidak bertahan di luar karena mereka lebih khawatir masalah dehidrasi. Meskipun demikian, di tenda-tenda mereka tetap memanjatkan doa, berzikir, dan memanjatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya dengar sekarang, beberapa ulama sedang membacakan doa perpisahan kepada Arafah, doa wukuf wada artinya. Dan di sini menjadi sangat penting bagi para jamaah karena ini adalah saat-saat terakhir. Setelah ini mereka akan meninggalkan ke beberapa tempat, lebih tepatnya pada 2 titik misalnya. Ada beberapa jamaah misalnya gelombang pertama yang memilih begitu nanti mereka meninggalkan Arafah ke Musdalifah, dilanjutkan ke Mina untuk melempar jumroh. Sementara sebagian jamaah lain melanjutkan dari Arafah ke Musdalifah dan langsung bertolak ke Masjidil Haram di Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah, dilanjutkan dengan sa'i dan tahalul atau mencukur rambut dan kemudian tahalul. Cara ini menurut beberapa ulama dua-duanya sah dan tidak perlu terkena dam atau pembayaran denda. Di belakang saya sampai saat ini jutaan manusia memanjatkan menghadap ke kiblat, tepat bertepatan dengan matahari. Tapi yang penting adalah bagi mereka saat-saat terakhir berada di Padang Arafah ini dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memanjatkan doa apapun bagi keluarganya,
bagi orang tuanya, bagi sanak keluarganya, dan juga bagi negara dan bangsanya. Ini menjadi penting karena beberapa ulama menyebutkan tidak ada doa yang tidak dikabulkan saat berada di Padang Arafah, dan tidak ada dosa yang tidak diampuni saat berada di Padang Arafah. Ini menjadi hal yang sangat-sangat monumental bagi para jamaah haji untuk bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sebaik-baiknya dengan mengoptimalkan sisa waktu yang tersisa. Kita kembali ke studio dengan Prita Lora. Prita. Baik, terima kasih. Soekul Bagowi melaporkan dari Padang Arafah, Arab Saudi. Pemirsa, sejak tanggal 9 hingga 10 Dhul Hijjah, jemaah haji dari seluruh dunia melangsungkan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf merupakan puncak dari ibadah haji yang wajib dilakukan oleh seluruh jemaah haji. Puncak ibadah haji ditandai dengan banyaknya jemaah haji yang berbondong-bondong menuju Arafah yang berjarak 25 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Arafah dikelilingi bukit-bukit batu yang membentuk setengah lingkaran. Di padang yang luas ini, lebih dari 2 juta umat Islam dari seluruh dunia datang untuk melaksanakan wukuf. Secara harfiah, wukuf berarti berdiam diri. Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah haji berkumpul di Arafah untuk berdiam, introspeksi dan muhasabah terhadap keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pada saat wukuf, jemaah haji melaksanakan sholat, zikir, dan membaca doa, serta memperbanyak membaca Al-Quran guna mencari ridho Allah. Wukuf dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memperbanyak taubat, memohon ampunan kepada Allah. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah agar ibadah hajinya sah. Ibadah wukuf boleh dilakukan di dalam maupun di luar tenda yang telah disediakan. Selepas wukuf, jemaah haji meninggalkan Padang Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam sebelum kembali ke Mina. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memastikan telah memberikan sanksi 2 petugas lapas yang mengawal terpidana kasus pajak Gayus Tambunan. Sanksi tersebut diberikan karena kedua sipir memberi kesempatan Gayus Tambunan untuk makan di sebuah restoran. Hal tersebut dikatakan oleh Menkumham usai mengikuti rapat koordinasi pembahasan penyerapan anggaran di Gedung Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Setelah beredarnya foto Gayus Tambunan yang sedang makan bersama dengan 2 wanita di sebuah restoran di Kelapa Gading, Jakarta Utara, terpidana kasus pajak tersebut telah mendapatkan hukuman tambahan, yaitu berupa pencabutan hak remisi hingga pemindahan dan isolasi Gayus Tambunan ke lapas khusus narkoba di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Selain Gayus Tambunan, Menkumham juga telah memberi sanksi 2 petugas lapas yang mengawal Gayus Tambunan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kedua sipir tersebut kini telah dipindah tugaskan dan akan mendapatkan sanksi administratif. Sementara 2 wanita yang menemani Gayus Tambunan berfoto hingga saat ini masih dalam investigasi dari Kemenkumham. Petugasnya yang 2 orang. Karena apa? Dia mengeluarkan. Tidak ada pelanggaran di dia karena itu permintaan pengadilan dia penuhi. Jadi petugasnya yang 2 orang. Pengawalan, Pak, ya? Akhirnya pemeriksaannya gimana, Pak? Kita lihat beratnya nanti karena kan saya harus terima resmi hasil tim Dirkamtim, ya. Pemirsa, 40 orang korban kecelakaan KRL yang terjadi di stasiun Juanda, Jakarta Pusat pada Rabu sore saat ini masih mendapat perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sementara 25 korban yang dirawat di rumah sakit Husada, 1 diantaranya adalah anak-anak yang harus dioperasi. Dari 15 orang korban yang dirawat di rumah sakit Gatot Subroto, 14 orang dewasa dan 1 orang bayi berusia 3 bulan. Sedangkan masinis yang mengalami luka serius akibat terjepit gerbong kereta rencananya akan menjalani operasi. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Dr. Terawan, mengatakan sebagian korban luka ringan sudah dipulangkan. Sementara 25 korban yang dirawat di rumah sakit Husada, 1 diantaranya adalah anak-anak yang harus dioperasi karena menderita luka parah di bagian kepala. 2 korban lainnya adalah ibu hamil dan saat ini tengah diperiksa intensif di ruang bersalin.
saat tembok pembatas pasar kambing di Kota Tegal, Jawa Tengah roboh. Akibat peristiwa ini 1 orang tewas, 4 terluka dan sejumlah kambing mati tertimbun tembok pasar. Peristiwa terjadi saat transaksi di pasar berlangsung seperti biasa. Tiba-tiba tembok pembatas pasar ambruk dan menimpa warga yang berada di dalam pasar. Tembok juga roboh menimpa deretan kambing yang diikat pada tiang penyangga dan membuat sejumlah kambing mati tertimbun. 1 orang tewas tertimpa reruntuhan dan 4 orang lainnya luka-luka. Kepolisian langsung mendatangkan alat berat untuk mencari kemungkinan adanya korban lain.